Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 450 cemburu. Lin Yu bergegas ke rumah sakit dengan sekuntum mawar di pelukannya dan memeluknya langsung ke ruang dalam, dan membaringkannya di tempat tidur Ye Qingmei dan Jiang Yan telah membawa baskom berisi air jernih dan berjalan mendekat, meskipun mereka penasaran dengan wanita ini. Siapa itu? Mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya tentang ini penting untuk menyelamatkan orang. Bantu aku melepas pakaiannya dan mencuci darahnya. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, lalu segera berbalik dan berjalan cepat ke apotek. Ye Qingmei dan Jiang Yan buru-buru menemukan gunting, dan dengan cepat memotong pakaian di luka mawar, lalu mencelupkan handuk dengan air hangat untuk mencuci noda darahnya. Karena salep yang diberikan oleh Han Bing bekerja, luka Ros sudah sembuh sedikit saat ini, namun luka berdarah masih terlihat sedikit mengerikan. Jiang Yan tidak memiliki sesuatu yang tidak biasa, dan wajahnya tenang meskipun dia adalah seorang dokter penyakit dalam. Dia telah terkena operasi semacam ini sebelumnya, dan luka kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Alis Ye Qing sedikit tidak nyaman, dia melihat luka merah darah dengan kelopak mata yang keluar, dan wajahnya pucat. Melihatnya, Jiang Yan berkata dengan lembut, "Kamu keluar dulu, aku akan melakukannya sendiri." Ye Qingmei menggelengkan kepalanya, masih bersikeras untuk tinggal membantu Jiang Yan. Saudara Li, masuk dan bantu. Pada saat ini, Lin Yu telah memilih lebih dari 10 jenis bahan obat di apotek, dan setelah memanggil Li Zenseng, dia mendorongnya dan membiarkannya menggilingnya menjadi bubuk. Kemudian Lin Yu mengeluarkan botol obat kecil dengan cairan dari lemari obat, mengambil jarum perak naga dan Phoenix, dan setelah berjalan kembali ke ruang konsultasi, dia melihat Rose terbaring telanjang di ranjang rumah sakit. Kulit mawar sedikit cerah, dan sedikit pucat, yang jelas merupakan fenomena kehilangan darah yang berlebihan. Sebelum itu, wanita ini selalu membungkus dirinya dengan erat, seolah-olah dia memiliki penjaga yang kuat terhadap dunia luar. Lin Yu tidak pernah membayangkan bahwa pertama kali dia melihat bangkai montoknya akan seperti ini. Kasus. Dia kehilangan terlalu banyak darah dan membutuhkan transfusi darah secepat mungkin. Jiang Yan buru-buru berteriak pada Lin Yu. Lin Yu mengangguk, lalu melangkah maju ke arah Rose, mengangkat kepalanya, menuangkan semua ramuan di tangannya ke mulutnya, dan berkata, "Ramuan ini memiliki efek mengisi ki dan mengembalikan darah, dan itu akan segera terjadi." Berhasil. Kemudian Lin Yu meletakkannya di tempat tidur lagi, mengeluarkan jarum peraknya, menusuk Rose dengan rapi dengan lebih dari 20 jarum tambahan, dan kemudian memilih jarum panjang, mengukurnya dengan tangannya di dada Rose, dan memutuskan bahwa dia akan kembali setelah titik pintu, segera kumpulkan energi spiritual pada jarum perak, dan dengan cepat terjun ke titik Guimen di dada Rose. Rose, yang awalnya gila sebagai seorang gossamer, tiba-tiba gemetar, dan mulai bernapas. Lin Yu tidak berani berhenti sedikit pun, tangannya selalu memutar ringan di jarum perak, terus memastikan masukan dari kekuatan spiritual. "Pak, obatnya sudah siap." Pada saat ini, Li Zenseng berteriak di luar pintu, dia tahu tidak nyaman baginya untuk masuk, jadi dia menunggu di luar dengan membawa obat. Ye Qingmei bergegas keluar dan mengambil bubuk obat ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah kembali, dia mengunci pintu lagi. "Saudari Yan, taburkan semua bedak ke telapak tangannya dan tutupi lukanya, tekan selama 10 menit, jangan lepaskan." Lin Yu buru-buru berkata kepada Jiang Yan. Jiang Yan mengangguk, dan buru-buru menuangkan bubuk ke telapak tangannya seperti yang dikatakan Lin Yu, lalu menutupi luka Rose. Seiring berjalannya waktu, kulit Rose berangsur-angsur mereda, wajahnya kemerahan seperti biasa, dan pernapasannya menjadi jauh lebih stabil.
Lin Yu menghela nafas lega, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pergelangan tangannya. Melihat denyut nadi menjadi stabil, dia melepas jarum perak darinya. Selama dia bisa bertahan malam ini, dia seharusnya baik-baik saja. Lin Yu menghela napas dan berkata. Kemudian dia menaburkan sedikit bedak pada luka Rose yang hampir sembuh, membungkusnya dengan perban, dan kemudian mengambil sweater tipis miliknya dan menaruhnya di tubuhnya. Jiarong, siapa dia? Melihat situasi Rose telah stabil, Jiang Yan bertanya dengan heran. Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku juga tidak tahu ini. Dia memikirkannya sekarang, hanya untuk menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu segalanya tentang Rose, bahkan nama aslinya. Lin Yu memandang mawar di ranjang rumah sakit dan menyipitkan matanya sambil berpikir, lalu menoleh ke Jiang Yan dan Ye Qingmei dan berkata, kakak senior, kakak Yan, kalian berdua kembali, sekarang tidak apa-apa. Tidak, sebentar lagi akan cerah, aku akan menjaganya di sini. Kata Ye Qingmei lembut. Bagaimanapun, aku tidak akan kembali, aku akan istirahat besok. Jiang Yan Chong Lin Yu berkata dengan prihatin, kamu pergi tidur, kamu belum menutup mata sepanjang malam. Dia tidak menyalahkan Lin Yu karena tidak mengatakan yang sebenarnya ketika dia keluar malam ini. Dia tahu bahwa Lin Yu tidak ingin dia khawatir. Lin Yu mengangguk, tidak menolak, dan kemudian berlari ke kamar Li Zhensheng untuk tidur sebentar, tetapi Han Bing memanggilnya begitu dia berbaring. Bagaimana, apakah kamu sudah menyimpannya? Han Bing bertanya dengan suara rendah di ujung telepon. Sudah diselamatkan, mari kita lihat apakah dia bisa bertahan malam ini. Lin Yu tidak berbicara terlalu banyak. Kalau begitu kau harus menganggapnya serius. Han Bing berkata dengan dingin, meskipun aku baru saja memikirkannya dengan hati-hati, apa yang kau katakan mungkin benar, tapi setidaknya dia memiliki kecurigaan tertentu, dan identitasnya juga sangat mencurigakan. Jadi sampai masalahnya jelas, jangan biarkan dia kabur. Jangan khawatir, aku tahu ini. Lin Yu menjawab dengan suara terakhir. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim seseorang untuk membantu? Tidak dibutuhkan. Baiklah, aku akan mencarimu besok pagi. Han Bing menutup telepon setelah berbicara. Lin Yu menatap langit-langit dan berpikir sejenak, lalu perlahan tertidur. Ye Qingmei dan Jiang Yan duduk di samping Rose sampai fajar, dan mereka lega melihat suhu tubuhnya telah mereda. Jiang Yan bangkit dan berbaring, dan berkata, Qingmei, lihat dia dulu, aku akan keluar dan membeli sarapan. Ini baik. Ye Qing mengangguk setelah Jiang Yan keluar. Dia mengambil satu set handuk basah dan menyeka wajah Rose dan menyekanya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa dada normal Rose yang bergelombang tiba-tiba terdiam. Ini sangat bernafas. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk mencapai hidung Rose, dan tiba-tiba dia menemukan bahwa Rose tidak bernapas. Jantungnya bergetar dan dia sangat terkejut. Dia tidak mengerti kenapa Rose yang baru saja baik-baik saja tiba-tiba kehilangan nafasnya. Ye Qingmei tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera berbalik dan berlari keluar, dan pada saat yang sama berteriak kaget, Jiarong. Jiarong, ini tidak baik. Ketika Lin Yu mendengar gerakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan melompat dari tempat tidur dengan cerdik, dan kemudian segera berlari keluar, hanya untuk bertabrakan dengan alis Ye Qing yang panik. Lin Yu meraih bahunya dan buru-buru bertanya, ada apa, kakak senior? Wanita itu, dia kehabisan napas, kata Ye Qingmei dengan suara gemetar. Sengal-sengal. Wajah Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia segera keluar, dan Ye Qingmei mengikutinya dengan cermat. Begitu Lin Yu memasuki ruangan, dia melihat bahwa tubuh Rose memang berhenti naik turun, dan buru-buru meletakkan tangannya di antara hidung Rose dan menemukan bahwa dia tidak bernapas. Bagaimana mungkin? Jantung Lin Yu tiba-tiba tenggelam,
dan dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menguji pergelangan tangan Rose, lalu mengerutkan kening, dengan wajah terkejut, dan menemukan bahwa denyut nadi Rose berdetak normal. Tampaknya tidak menjadi masalah, tetapi pernapasannya itu memang hilang. Kapan dia mulai melakukan ini? Lin Yu buru-buru berbalik dan bertanya pada Ye Qingmei. Baru saja, ketika aku menyeka wajahnya. Alis Ye Qing terdengar dengan sedikit tangisan, dan dia tampak cemas. Tapi aku mencoba denyut nadinya, sepertinya tidak ada masalah. Lin Yu juga bingung saat ini, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Rose tidak memiliki masalah dengan fungsi tubuhnya, tapi dia hanya kehilangan nafas, yang luar biasa. Mungkinkah aku melukai paru-parunya kemarin? Lin Yu sangat kedinginan di dahinya, berpikir dengan hati-hati, dan bergumam, tidak mungkin, aku tidak memukul dadanya sama sekali. Berbicara, dia mengulurkan tangannya lagi dan menyentuh leher Rose. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraih tangannya dan menariknya ke bawah dengan paksa. Salah satu kakinya tidak stabil dan hampir jatuh di atas Rose. Untungnya, dia reaksinya tepat waktu, dan dia meletakkan tangannya di tempat tidur. Tetapi pada saat ini, Mawar, yang belum bernapas di ranjang rumah sakit, tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Lin Yu. Mata tertutupnya tiba-tiba terbuka, mendapatkan kembali vitalitas dan kecemerlangan, dan menatap Lin Yu tanpa berkedip. Yu, sepasang mata yang indah bersinar dengan cahaya aneh, campuran suka dan duka. Kamu, apakah kamu bangun? Lin Yu terkejut sedikit, dan kemudian dia sangat gembira. Dia hanya berkata, obat yang dia rumuskan tadi malam sangat efektif, bagaimana bisa membunuhnya? Ternyata wanita ini sengaja berpura-pura mati dan diejek orang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Ternyata negara itu mudah berubah, dan sifatnya sulit untuk berubah. Rose hampir mati. Hanya memikirkannya, dia masih punya pikiran untuk melakukan lelucon semacam ini dengannya. Adik kecil, jika saya memiliki senjata di tangan saya, Anda akan mati sekarang. Mata besar Rose Suilingling berkedip, dan tersenyum pada Lin Yu dengan senyum musim dingin. Kamu selalu terlalu lembut. Apakah karena aku terlalu menawan? Aku hampir mati kemarin, sepertinya itu kamu. Lin Yu memutar matanya tanpa suara, dan kemudian membuat isyarat untuk bangun, tetapi tangan Rose digenggam erat untuk mencegah Lin Yu bangun, dan dia tersenyum pada Lin Yu, kamu sangat gugup sekarang, apakah kamu nyata? Aku takut aku akan mati. Kalau begitu, kamu mungkin merindukanku selamanya. Dia menyipitkan matanya dan terkikik. Tawa itu dipenuhi dengan kelegaan. Kemudian dia menghela nafas sedikit dan berkata dengan wajah sedih, tapi kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Lepaskan dia. Tiba-tiba kemarahan yang jelas datang dari luar pintu. Lin Yu dan Rose tidak bisa membantu menoleh dan melihat keluar pintu. Mereka melihat Jiang Yan, yang telah kembali dari menjual sarapan mereka, berdiri di depan pintu, menatap Rose dengan marah. Mata Rose menyapu seluruh tubuh Jiang Yan, dan dia tidak bisa menahan nafas, sungguh cantik-cantik. Melihat Ye Qingmei di samping, mengetahui bahwa mereka pasti memiliki hubungan dekat dengan Lin Yu, Rose merasa sedikit aneh. Tuan He ini sangat cantik. Kamu siapa? Rose Chongjiangyan berkedip sambil tersenyum, lalu mengangkat kepalanya, menempel di wajah Lin Yu. Chongjiangyan tersenyum dan berkata, saya ingin memeluk sebanyak yang saya inginkan, apakah Anda peduli? Jiang Yan tiba-tiba marah, berjalan dengan sepatu hak tinggi, dan menarik tangan Rose, dan kemudian mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya, tetapi berpikir bahwa Rose adalah seorang pasien, tangan itu tiba-tiba berhenti lagi, dan dia berkata dengan getir, aku kekasih Jiarong, istri yang menikah dengan Minzong, kamu bilang aku tidak peduli. Ah, Jiarong, apakah kamu sudah menikah? Wajah Rose berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, marah dan kesal, dan menatap Lin Yu dengan cemas dan berkata, kamu tidak memberitahuku itu ketika kamu di tempat tidur malam itu.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.